Latar belakang perjalanan misioner pertama. Gereja di Antioquia menjadi titik awal perjalanan misionaris pertama, yaitu Paulus dan Barnabas. Kota ini merupakan pusat pertumbuhan gereja yang multietnis dan dinamis, di mana orang-orang percaya dari berbagai latar belakang perkumpulan dan pertumbuhan dalam iman. Dalam komunitas yang penuh semangat ini, pelayanan Paulus dan Barnabas berkembang sehingga mereka dipersiapkan untuk tugas yang lebih besar. Antioquia menjadi model bagi gereja-gereja lain dalam mengutus misionaris untuk menyebarkan Injil ke berbagai wilayah. Nah, panggilan Roh Kudus menjadi faktor utama dalam perjalanan misioner ini. Roh Kudus secara khusus memilih Paulus dan Barnabas untuk tugas menyebarkan Injil ke daerah-daerah baru. Pemilihan ini menunjukkan bahwa misi bukanlah semata inisiatif manusia, tetapi merupakan bagian dari rencana Allah yang lebih besar. Dengan adanya bimbingan Roh Kudus, perjalanan mereka bukan hanya sekedar perjalanan fisik, tetapi juga misi rohani yang membawa terang keselamatan bagi orang-orang, baik Yahudi maupun non-Yahudi. Sebelum diutus, jemaat Antioquia mempersiapkan mereka dengan doa, puasa, dan penumpangan tangan. Tindakan ini mencerminkan dukungan penuh dari komunitas gereja serta penyertaan Allah dalam perjalanan mereka. Doa dan puasa menunjukkan ketergantungan mereka pada Allah, sementara penumpangan tangan menjadi tanda pengesahan dan berkat bagi para misionaris. Dengan demikian, perjalanan misionaris Paulus dan Barnabas dimulai bukan hanya dengan keberanian manusia, tetapi dengan kuasa dan penyertaan Allah. Rute perjalanan misioner pertama. Perjalanan misioner pertama Paulus dan Barnabas menunjukkan bagaimana Injil mulai menyebar ke berbagai wilayah di luar Yudea. Dimulai dari Seleukia dan Siprus, mereka mewartakan kabar gembira di Salamis dan Pafos, menghadapi tantangan dari seorang tukang sihir, tetapi berhasil membawa gubernur setempat, Sergius Paulus, kepada iman. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 4-12. Perjalanan ini menegaskan bahwa pewartaan Injil tidak lepas dari tantangan, tapi kuasa Tuhan menyertai para rasul dalam menghadapi rintangan. Di Perga, terjadi perpisahan dengan Yohanes Markus yang kembali ke Yerusalem. Sementara Paulus dan Barnabas melanjutkan perjalanan ke Antioquia di Pisidia. Ada dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 13-14. Di sana Paulus berkhotbah di sinagoga. Penjelasan bagaimana Yesus adalah menggenapkan nubuat perjanjian lama. Pewartaan ini menimbulkan reaksi yang beragam. Beberapa orang Yahudi menolak dan menimbulkan perlawanan, sedangkan banyak orang non-Yahudi menerima Injil dengan sukacita. Dalam Kisah Para Rasul 13 ayat 14-52. Hal ini menunjukkan bahwa misi Kristiani tidak hanya ditunjukkan kepada orang Yahudi, tetapi juga kepada bangsa-bangsa lain. Perjalanan melanjut ke Iconium, Listra, dan Derbe, di mana mereka mengalami mukjizat penganiayaan dalam bentuk jemaat baru. Ada dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 1-23. Di Listra, Paulus bahkan sempat disangka sebagai dewa setelah menyembuhkan seorang yang lumpuh, tapi kemudian dianiaya oleh orang-orang Yahudi yang datang dari Antioquia dan Iconium. Meskipun perjalanan penderitaan Paulus dan Barnabas tetap bertekun dalam pelayanan, menunjukkan bahwa iman kepada Kristus seringkali menuntut pengorbanan. Di akhir perjalanan, mereka kembali menguatkan jemaat-jemaat yang telah mereka bentuk, meneguhkan bahwa kerajaan Allah harus dimasuki dengan banyak penderitaan. Strategi pewartaan Paulus. Strategi pewartaan Paulus menunjukkan pendekatan yang sistematis dan kontekstual dalam penyebaran Injil. Dengan memulai dari sinagoga, Paulus berusaha menjangkau orang Yahudi terlebih dahulu, menghubungkan ajaran Yesus dengan kitab suci mereka. Cara ini memperkuat pesan bahwa Yesus adalah Mesias yang dinantikan, sehingga memudahkan orang Yahudi memahami dan menerima Injil.
Pendekatan ini mencerminkan pemahaman yang mendalam Paulus terhadap tradisi Yahudi dan pentingnya dasar teologis dalam pewartaan. Selain itu, Paulus menggunakan strategi menyesuaikan pesan Injil sesuai dengan audiensnya. Di Listra, misalnya, ia tidak langsung mengutip kitab suci Yahudi, tetapi berbicara dengan bahasa yang dapat dipahami oleh orang-orang non-Yahudi, mengacu pada alam dan kebaikan Allah dalam kehidupan mereka. Pendekatan kontekstual ini menunjukkan fleksibilitas Paulus dalam pewartaan yang berfokus pada inti pesan keselamatan tanpa mengabaikan latar belakang budaya audiensnya. Yang tidak kalah pentingnya, Paulus juga memastikan kesinambungan iman jemaat yang didirikan dengan mengangkat penatua dan membangun struktur gerejawi. Hal ini menunjukkan bahwa pewartaan Injil bukan sekadar menyebarkan ajaran, tetapi juga menciptakan komunitas yang kuat dan mandiri dalam iman. Dengan demikian, strategi pewartaan Paulus tidak hanya berorientasi pada penyampaian pesan, tetapi juga pada pembentukan jemaat yang dapat bertumbuh dan berkembang dalam Kristus. Tantangan dalam perjalanan misioner. Perjalanan misioner Paulus penuh dengan tantangan yang menguji keteguhan imannya. Penolakan dari orang Yahudi menjadi rintangan utama, di mana mereka tidak hanya menolak ajaran yang dibawanya, tetapi juga mengusir dari sinagoga dan mengancam keselamatannya. Namun, penolakan ini tidak membuat Paulus menyerah, melainkan semakin menguatkan semangatnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa lain, termasuk orang non-Yahudi. Selain penolakan, Paulus juga mengalami penganiayaan fisik yang berat, seperti ketika ia dirajam batu di Listra hingga hampir mati. Pengalaman ini menunjukkan betapa besarnya resiko yang dihadapi oleh seorang misionaris dalam menyebarkan ajaran Kristus. Namun, meskipun mengalami penderitaan fisik, Paulus tetap teguh dalam panggilannya dan terus melanjutkan misinya tanpa gentar. Tantangan lainnya datang dari kesalahpahaman budaya, di mana masyarakat yang belum mengenal iman Kristen terkadang memiliki persepsi yang keliru. Mereka menganggap Paulus dan Barnabas seperti dewa. Hal ini menunjukkan pentingnya pemahaman terhadap budaya setempat dalam misi evangelisasi. Dari perjalanan misioner Paulus, kita belajar bahwa ketekunan, iman yang kuat, dan kebijaksanaan dalam menghadapi tantangan sangat dibutuhkan untuk menyebarkan Injil di tengah berbagai rintangan. Dampak perjalanan misioner pertama. Yang pertama itu ada pertumbuhan jemaat non-Yahudi, terbukanya pintu Injil bagi bangsa-bangsa lain. Perjalanan misioner pertama Paulus yang dimulai dari Antioquia menandai terbukanya pintu Injil bagi bangsa-bangsa lain, khususnya orang-orang non-Yahudi. Sebelumnya, kekristenan dianggap sebagai agama Yahudi, tetapi melalui penginjilan yang telah dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, banyak orang non-Yahudi mulai menerima Injil. Hal tersebut terdapat dalam Kisah Para Rasul, di mana banyak orang dari berbagai latar belakang merespon dengan positif terhadap pesan Injil. Pertumbuhan jemaat non-Yahudi tidak hanya memperluas jangkauan kekristenan, tetapi juga menandai perubahan dalam pemahaman tentang siapa saja yang dapat terlibat dalam komunitas iman. Yang kedua, ada pendirian gereja-gereja baru di wilayah Galatia dan sekitarnya. Selama perjalanan misioner yang dilakukan Paulus dan Barnabas, yaitu telah mendirikan gereja-gereja baru di wilayah Galatia dan sekitarnya. Paulus dan Barnabas juga mengunjungi kota seperti Ikonium, Listra, dan Derbe, di mana mereka memberitakan Injil dan membentuk beberapa komunitas baru. Pendirian gereja ini sangat penting karena menciptakan basis bagi pertumbuhan kekristenan di wilayah luar Yahudi. Gereja-gereja ini tidak hanya menjadi tempat ibadah, melainkan juga sebagai pusat pengajaran dan penguatan iman bagi para pengikut Kristus. Dengan adanya gereja-gereja baru, Injil dapat tersebar luas dan menjangkau lebih banyak orang serta memberikan dukungan spiritual bagi jemaat baru yang dibentuk. Ketiga, penguatan iman jemaat melalui pengajaran dan pengangkatan penatua. Kisah Para Rasul 14 ayat 22-23.
Berdasarkan Kisah Para Rasul 14 ayat 22-23, Paulus dan Barnabas melakukan pengajaran kepada jemaat di Antioquia yang baru dibentuk dan mengangkat penatua untuk memimpin mereka. Pengajaran yang dilakukan bertujuan untuk meneguhkan iman jemaat, memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai ajaran Kristus, dan membekali mereka untuk menghadapi tantangan yang akan datang. Penetapan penatua juga menunjukkan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam gereja, yang dapat membimbing dan mendukung jemaat untuk bertumbuh dalam iman. Oleh karena itu, penguatan iman jemaat bisa menjadi landasan bagi keberlangsungan dan perkembangan gereja-gereja yang baru didirikan. Keempat, laporan kepada gereja Antioquia menegaskan panggilan misi kepada bangsa-bangsa lain. Kisah Para Rasul 14 ayat 27. Berdasarkan Kisah Para Rasul 14 ayat 27, Paulus dan Barnabas telah menyelesaikan perjalanan pertama mereka kembali ke Antioquia untuk melaporkan hasil dari perjalanan pertama. Paulus dan Barnabas menegaskan mengenai panggilan misi kepada bangsa-bangsa lain dan menunjukkan bagaimana Allah telah membuka pintu bagi Injil untuk diterima oleh orang-orang non-Yahudi. Hal tersebut tidak hanya memberikan dorongan bagi gereja di Antioquia, tetapi juga memperkuat komitmen jemaat untuk mendukung misi masa depan dan menjadi pengingat akan pentingnya misi serta peran gereja dalam menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Aspek teologis perjalanan misioner. Yang pertama itu ada inklusivitas Injil. Keselamatan tidak hanya bagi orang Yahudi, tetapi juga bagi bangsa-bangsa lain. Perjalanan misioner Paulus memiliki banyak aspek teologis yang penting. Salah satunya adalah inklusivitas Injil. Dalam perjalanan ini, Paulus menunjukkan bahwa keselamatan yang ditawarkan oleh Kristus tidak hanya untuk orang Yahudi, tetapi juga untuk semua bangsa. Hal ini terlihat jelas ketika Paulus memberitakan Injil kepada orang-orang non-Yahudi di berbagai kota yang ia kunjungi. Pesan ini sangat penting karena menegaskan bahwa kasih Allah melampaui batas-batas etnis dan budaya, dan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, memiliki kesempatan untuk menerima keselamatan. Yang kedua, kepemimpinan dan pembentukan jemaat. Model Paulus dalam membangun komunitas gereja yang mandiri. Kepemimpinan dan pembentukan jemaat juga menjadi fokus utama dalam perjalanan misioner Paulus. Ia tidak hanya menginjili, tetapi juga membangun komunitas gereja yang mandiri. Dalam Kisah Para Rasul, ketika melihat bagaimana Paulus mengangkat penatua untuk memimpin jemaat yang baru dibentuk, model ini menunjukkan pentingnya memiliki pemimpin yang terlatih dan berkomitmen untuk membimbing jemaat dalam iman. Dengan cara ini, gereja dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, serta mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Ketiga, pola pengutusan misioner, pentingnya doa, penumpangan tangan, dan keterlibatan gereja pengutus. Pola pengutusan misioner yang diterapkan Paulus juga memberikan pelajaran berharga. Ia selalu melibatkan gereja pengutus melalui doa dan penumpangan tangan sebelum memulai perjalanan misi. Ini menunjukkan bahwa misi bukanlah usaha individu, tetapi merupakan panggilan bersama dari komunitas iman. Keterlibatan gereja dalam pengutusan misioner sangat penting, karena dukungan spiritual dan praktis dari jemaat dapat memberikan kekuatan dan keberanian bagi para misionaris dalam menjalani tugas mereka. Selanjutnya, relevansi bagi gereja masa kini. Yang pertama ada misi dan evangelisasi, mengambil inspirasi dari semangat misioner Paulus. Relevansi perjalanan misioner Paulus bagi gereja masa kini sangat besar, terutama dalam konteks misi dan evangelisasi. Gereja saat ini dapat mengambil inspirasi dari semangat misioner Paulus yang berani dan penuh dedikasi. Dalam dunia yang semakin beragam, gereja diharapkan untuk tidak hanya menjaga iman, tetapi juga aktif dalam menyebarkan Injil dengan cara yang relevan.
Semangat ini mendorong gereja untuk menjangkau orang-orang di sekitarnya dengan kasih dan pengharapan yang ditemukan dalam Kristus. Kedua, pendekatan kontekstual dalam pewartaan, menyampaikan Injil sesuai dengan budaya lokal. Pendekatan kontekstual dalam pewartaan Injil juga menjadi tantangan bagi gereja saat ini. Menyampaikan Injil dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal sangat penting agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Paulus menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks budaya yang berbeda, seperti saat ia berbicara di Areopagus. Dengan memahami dan menghargai budaya lokal, gereja dapat menyampaikan pesan Injil dengan cara yang lebih efektif, sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Ketiga, pembentukan jemaat baru, tantangan dan peluang dalam mendirikan komunitas iman. Pembentukan jemaat baru merupakan tantangan sekaligus peluang bagi gereja masa kini dalam menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya dan pemahaman teologis. Gereja perlu bijaksana dan kreatif. Namun, setiap tantangan juga membawa peluang untuk mendirikan komunitas iman yang baru dan beragam. Dengan mengikuti teladan Paulus dalam membangun gereja yang inklusif dan mandiri, gereja masa kini dapat terus berkembang dan menjadi terang bagi dunia, mewujudkan visi Allah untuk keselamatan bagi semua bangsa. Relevansi bagi gereja masa kini. Yang pertama ada misi dan evangelisasi, mengambil inspirasi dari semangat misioner Paulus. Relevansi perjalanan misioner Paulus bagi gereja masa kini sangat besar, terutama dalam konteks misi dan evangelisasi. Gereja saat ini dapat mengambil inspirasi dari semangat misioner Paulus yang berani dan penuh dedikasi. Dalam dunia yang semakin beragam, gereja diharapkan untuk tidak hanya menjaga iman, tetapi juga aktif dalam menyebarkan Injil dengan cara yang relevan. Semangat ini mendorong gereja untuk menjangkau orang-orang di sekitarnya dengan kasih dan pengharapan yang ditemukan dalam Kristus. Kedua, pendekatan kontekstual dalam pewartaan, menyampaikan Injil sesuai dengan budaya lokal. Pendekatan kontekstual dalam pewartaan Injil juga menjadi tantangan bagi gereja saat ini. Menyampaikan Injil dengan cara yang sesuai dengan budaya lokal sangat penting agar pesan tersebut dapat diterima dengan baik. Paulus menunjukkan kemampuan untuk beradaptasi dengan konteks budaya yang berbeda, seperti saat ia berbicara di Areopagus. Dengan memahami dan menghargai budaya lokal, gereja dapat menyampaikan pesan Injil dengan cara yang lebih efektif, sehingga dapat menjangkau lebih banyak orang dan membangun hubungan yang lebih baik dengan masyarakat. Ketiga, pembentukan jemaat baru, tantangan dan peluang dalam mendirikan komunitas iman. Pembentukan jemaat baru merupakan tantangan sekaligus peluang bagi gereja masa kini dalam menghadapi tantangan seperti perbedaan budaya dan pemahaman teologis. Gereja perlu bijaksana dan kreatif. Namun, setiap tantangan juga membawa peluang untuk mendirikan komunitas iman yang baru dan beragam. Dengan mengikuti teladan Paulus dalam membangun gereja yang inklusif dan mandiri, gereja masa kini dapat terus berkembang dan menjadi terang bagi dunia, mewujudkan visi Allah untuk keselamatan bagi semua bangsa.